Sir, hati-hati nanti rambunya sampai di sini. Kamu stop. Jangan misalnya offside gitu ya, jangan offside gitu ya. Karena kan namanya Sally baru ya Pak di 2019. Karena waktu itu kamu pinggir jurang betul ya, masuk politik. Maksudnya gini, ngomentarin politik. Iya, Di iya, era 2019. pilpres waktu itu kan. Iya, Waktu makanya itu pinggir jurang banget ya, Pak. antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kan. ya. Dan kamu lebih banyak berada di sisi Pak Prabowo. endorse Prabowo kan gitu Iya, ya waktu iya, itu ya. betul. Bukan Jadi, petahana lah gitu. Iya, bukan petahana Iya. gitu. Dan otomatis mengkritisi Jokowi kan gitu. Betul kala itu. Beda dengan saya guys, waktu saya di sisi Jokowi waktu Oh itu. gitu ya Pak. Oh enggak, 2019 saya udah tobat waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kozin Amilo di Podcast Pejuang. Podcastnya para pejuang. Pejuang apa saja. Bisa pejuang cuan, pejuang cinta, pejuang lingkungan, pejuang demokrasi, politik, kebudayaan, apapun yang menjadi narasumber di podcast ini pasti sosok pejuang. Nah, kali ini kita kedatangan sosok pejuang anak muda yang selalu viral di mana-mana dan biasa depan kamera. Jadi kebalikannya nih, kita ngundang orang yang sudah fasih di kamera. Ya, Sherly, apa kabar Sherly? Halo Pak, alhamdulillah kabar baik, senang banget. Terakhir ketemu Pak Kozin kapan ya Pak? Terakhir kayaknya sudah lama banget Tahun ya. lalu ya? Tahun lalu Iya kali kan? ya. Tahun lalu Lama iya. banget bener. Jadi kita sudah bersahabat lama tetapi jarang ketemu. Tapi kan komunikasi intens. Iya, iya. Selalu di hati kan gitu ya. Wis, jarang bertemu tapi selalu di hati. Nah, kenapa Sherly ini saya katakan perjuang? Karena justru Sherly banyak menginspirasi anak muda. Nah, saya ingin kulik Sherly sisi-sisi yang selama ini justru banyak tertutup oleh popularitasmu. Oh gitu ya Pak? Oke. Popularitasmu kan kamu selalu ngomentarin, kadang ngomentarin situasi nasional, politik atau apa kan begitu ya. Sehingga barangkali belum banyak juga orang yang tahu bagaimana perjuangan hidupmu, sejarah hidupmu kan gitu ya. Kan katanya, Saya jadi deg-degan Pak, udah kayak apa gitu. Soalnya saya ngerasa masih banyak hal yang perlu Sherly perbaiki, Sherly pelajari gitu. Kalau misalnya kayak pejuang atau kayak sejarah hidup itu kayak orang yang udah sukses gitu loh Pak. Jadi mendengar kata itu tadi kayaknya Sherly belum sampai di situ. well, definisi sukses juga relatif. Oke, gimana? Orang mungkin melihatmu kan juga sudah sukses besar juga. Betul, Walaupun mungkin dari kacamata sendiri ada achievement yang belum kamu capai karena mungkin kamu menerapkan tujuan-tujuan baru kan begitu ya. Tetapi kan ya relatif juga. Right. Setuju. Nah, jadi kalau sudah sukses itu, kalau di kita nih di kafe ini, di Kopi Pejuang ini ada dua menu signaturenya, Kopi Pejuang dan Kopi Pahlawan. Kalau Kopi Pejuang itu bagi yang belum sukses ya. Kita Masih semua para pejuang ini loh. Nanti kalau udah sukses, Iya. itu namanya kopinya pahlawan. Kopi Pahlawan. Rasanya lebih manis. Oke. Seperti kehidupan. Iya sih, benar juga. Karena seseorang tuh biasa dijadikan pahlawan ketika udah nggak ada kan Pak. Biasanya gitu. Betul. Dan yang diingat adalah apa yang dia tinggalkan atau Kebaikan-kebaikannya kebaikan kan dia. begitu. Iya, jadi yang manisnya kan Makanya gitu. ini masuk dalam filosofi kopi kita. Oh, makanya rasa kopi. Tadi kan saya nanya sama baristanya, katanya Iya. kopi pejuang tuh lebih pahit rasanya. Iya. Karena betul. emang pahitnya kehidupan. Seperti kehidupan kita. Pahitnya perjuangan. Sama, saya pecinta kopi Pak. Iya. Jadi kopi itu yang membuat jadi spesial. Mm-mm. Pertama pahitnya, kedua asamnya. Oke. Jadi ada tingkat keasaman tertentu yang didapat di tanah dan ketinggian tertentu gitu. Oke. Makanya beda rasa asam kopi ketika ada di sekian ribu mdpl misalnya ditanamnya dengan yang biasa-biasa aja gitu. Begini nih kalau ngomong sama orang Aceh nih. Pasti soal kopi. Jadi makanya tadi ketika lebih pahit kayak jadi nyambung gitu loh dots-dots yang tadi saya dapat di awal. Makanya menu keduanya adalah pahlawan, ya lebih creamy, lebih manis. Iya. Gitu-gitu. Make Nah, sense. itu filosofi begitu. Teman-teman bayangin nama kopinya aja sefilosofis gitu. Keren Pak Kozin. Iya, dan ya podcast ini sebagai ikhtiar ya untuk tadi kita ingin eksplor sosok-sosok pejuang. Nah, kembali ke soal Sherly, saya ingin eksplor banyak Sherly dari sebagai sosok pejuang karena kamu itu menginspirasi banyak sekali anak-anak muda. Amin. Banyak sekali. Artinya kalau setiap satu noktah inspirasi itu dihitung satu pahala, mungkin pahalamu udah
jutaan orang, jutaan Amin. terkumpul ya, Doa baik. terkumpul itu Amin, pahala. amin. Nah, tapi gini, kamu mengawali proses ini itu sejak kapan? Kalau diawalinya, saya yakin dan setidaknya sampai hari ini masih percaya Pak bahwa nggak ada sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Betul. Jadi kalau diawalinya sejak kapan, ya mungkin sejak masa-masa kecil mungkin. Cuma kalau belakangan tadi kan Pak Kozin bilang bahwa Sherly menyampaikan pendapat tentang isu-isu sosial, isu-isu politik, pendidikan, self motivasi. Itu kalau Sherly boleh mundur itu sekitar 2019 ketika Sherly pulang kembali ke Indonesia. Oke. Jadi waktu itu sempat dapat amanah belajar dulu keluar, saat itu ke Australia. Ke Australia. Di Melbourne. Sekitar 2 tahun pulang, dan 2019 itu kan tahun politik ya Pak. Yeah. Jadi memang isunya itu memang lagi tinggi, panas, setiap hari beda terus kan gitu. Yeah. Cuma memang yang awalnya sosial media itu Sherly jadikan ya udah tempat Sherly catching up dengan kawan-kawan aja, ekspresikan diri. Jadi untuk Sherly dan kawan-kawan yang sangat terbatas, kemudian akhirnya beralih menjadi platform yang Sherly pakai untuk menyampaikan atau sharing perspektif Sherly terhadap satu isu tertentu yang itu belum banyak diangkat oleh media-media nasional. Kenapa? Karena saat itu Sherly dapat banyak logical fallacy. Jadi contoh konkretnya yang saat itu memantik Sherly banget adalah kenapa seorang pemimpin itu dilihat dari atribut apa yang menempel pada dirinya, bukan berdasarkan kebijakan apa yang dia buat gitu. Ini atribut fisikal. Jadi misalnya nih contoh, seorang pemimpin disebut merakyat itu nggak dilihat dari sepatu dia apa atau baju dia gimana gitu. Dan ketika itu terus digaungkan, otomatis kan mindset kita kebentuk bahwa pemimpin yang sederhana dan merakyat itu adalah yang pakai bajunya merakyat. Padahal Jokowi waktu itu ya. Iya, kita coba flashback lah saat itu. Saya di tim Jokowi soalnya. Oh gitu ya. Kita memang menyarankan beliau pakai pakaian gitu, yang sederhana gitu. Jadi maksudnya ketika kita mau lihat lebih dalam, apalagi itu memang masanya kita memilih kan gitu ya. Nah, itu memancing critical thinking saat itu Sherly dan kawan-kawan. Bukan yang ngelihat merakyat atau enggaknya seorang pemimpin dengan segala privilege membuat kebijakannya, harusnya kita lihatnya dari situ, bukan dari sah-sah aja kan branding toh. Tapi what's beyond it gitu. Jadi terpantik untuk kenapa enggak yang ini ya yang dibahas oleh media gitu. Bukan tentang benar salah dan karena Sherly nggak punya privilege apa-apa, nggak dekat sama teman-teman di media saat itu, akhirnya ya mungkin sebagai anak muda mulainya dari mana ya? Ya dari sosial media sendiri. Atau sebenarnya waktu itu mungkin gini, kenapa lebih banyak gimmicknya yang banyak dieksplor gitu ya, bukan substansinya gitu ya. Betul. Atau misalnya karena itu kan kali kedua ya Pak ya, beliau mencalonkan lagi. Kenapa nggak ngeliat track recordnya selama 5 tahun atau janji-janji politik di 5 tahun sebelumnya, terus kita coba checklist. Itu kan jauh lebih make sense, lebih logis untuk ngelihat seorang pemimpin yang akan sama-sama kita pilih. Mengenai pilihan kita beda ya nggak ada masalah gitu. Mengenai preferensi kita dalam melihat siapa yang akan kita jagokan ya nggak ada masalah gitu. Hanya saja ketika media nyaris gitu, mayoritas serentak membahas dari satu sudut pandang, kok kayaknya ada logical fallacy ya yang disampaikan ke kita anak muda gitu. Akhirnya Sherly sama kawan-kawan memulai yang tadi, yang kemudian ketika kita coba mulai ternyata gayung bersambut saat itu perspektifnya, dan ya berlanjut sampai sekarang, dan banyak diundang sama teman-teman muda justru sekarang untuk sharing, berbagi. Dan menariknya Pak, justru yang awalnya tadi kan sharing pendapat politik ya, namanya anak muda mungkin ya Pak, masa-masa di mana dihadapkan pada banyak persimpangan hidup atau banyak pilihan. Akhirnya makin kesini kok pertanyaan-pertanyaan yang masuk atau sharing-sharing yang datang itu lebih banyak tentang motivasi, self improvement, dan edukasi gitu. Jadi akhirnya sekarang juga ngebangun platform untuk ya bahas permasalahan anak muda gitu. Pengembangan anak muda. Pengembangan anak muda. Kembali ke soal mengawali, Sherly. Ketika kan kau baru pulang
Iya 2019. mengawali gitu ya. Waktu awal kali mengawali masih sendiri dong. Iya. Sendiri dalam arti ya mencoba-coba mungkin sosmed atau apa gitu. Bisa cerita nggak itu platform yang pertama kali digunakan apa gitu? Ini jarang banget Sally bahas Pak. Cuma kalau boleh narik 5 atau 6 tahun ke belakang, Sally itu sebenarnya memulai kind of things kayak gitu bukan di Indonesia Pak. Justru di Melbourne Sally udah bikin Jadi ketika platformnya. kamu kuliah di Melbourne, Itu Sally udah sudah melakukan mulai coba-coba. DNA yang sama tapi dengan teman-teman yang berdiaspora di Australia. Oke. Jadi waktu itu Sally kepikiran kayak gini. Guys, kita tuh dapat kesempatan 2 tahun nih belajar di negeri orang. Nah, master waktu itu ya, S2 ya. Master. Terus ada yang di bidang psikologi, ada yang di bidang pendidikan, ada yang di bidang international development dan lain-lain kan beragam banget nih. Kenapa kita ya udah belajar organisasi untuk kita doang, kenapa nggak kita bagiin nih pendapat kita di satu platform yang mungkin ngelihat satu isu bisa dari psikologi, dari pendidikan, kan itu menarik ya Pak ya. Akhirnya pertanyaan yang muncul ketika kita diskusi gitu, ya menurut kamu gimana dari sudut pandang psikologi? Menurut kamu gimana dari sudut pandang social impact? Menurut kamu gimana? Akhirnya menurut kamu gimana itu menjadi platform yang kita buat namanya What Do You Think? Oh, jadi ketika kamu di sana kamu bikin platform namanya What Do You Think? Percis seperti yang 5-6 tahun ini Sherly sampaikan. Maksudnya Sherly sampaikan lewat platform-platform tadi. Makanya jadi menarik ketika pertanyaan itu memantik orang lain untuk menyampaikan pendapatnya juga gitu. Bagaimana pendapat teman-teman? What do you think? Menurut teman-teman bagaimana gitu. Karena itu akan memantik orang lain untuk berpikir. Platform itu kita coba untuk bangun, cuma memang saat itu Sherly coba ngubungin teman-teman untuk mau lah bikin video, mau nggak Sherly yang ambilin, Sherly yang editin gitu. Kemudian ketika pulang ke Indonesia, kejadian kayak tadi, akhirnya coba ngobrol dengan teman-teman dekat dan akhirnya mendukung dan kita coba buat. Cuma memang saat itu resources-nya terbatas banget Pak. Iya, tim kecil lah ya. Tim kecil aja yang memang ya mungkin menjadi namanya kita kalau sendiri kan kadang-kadang blind spot nggak kelihatan gitu. Jadi mungkin tim kecil yang ngasih tahu bahwa Sher nih kayaknya terlalu jauh deh kalau pembahasannya ke sana gitu. Jadi ngebantu mengawal, tapi yang mulai dari take video, ngedit, ke posting, terus ngecoba untuk menghandle itu awalnya sendiri. Makanya kalau teman-teman ngecek, jadi lu ngedit, lu take sendiri. Jadi ibaratnya nih kamera take sendiri, terus ujuk-ujuk ke depan, terus ngomong, udah selesai, ini lagi gitu. Kadang-kadang karena kameranya juga kamera yang bekas masa-masa dulu. Iya, jadul lah ya. Jadul gitu. Itu tuh pas waktu saya lihat kan saya nggak tahu itu terekam apa enggak. Jadi kalau udah selesai, ternyata baterainya habis ya. Jadi harus take ulang lagi gitu ya. Iya, jadi saya teringat pas masa itu sampai akhirnya pelan-pelan yang tadi Gayung Bersambut mulai dapat kesempatan untuk berbagi secara offline dengan teman-teman, kan nggak mungkin semuanya dihandle sendiri. Dan namanya juga bukan bidang Sherly kali ya Pak ya, editing. Jadi kalau Bapak lihat nih 2019 hasil editan Sherly itu kayak itu menurut Sherly jelek banget sih. Apa adanya. Oke. Apa adanya gitu. Jadi kayak masukin tulisan yang Sherly bersyukur akhirnya ketemu sama teman-teman, ada editor, kalau sekarang teman-teman yang ngebantu, ada videographer, ada tim yang ikut ngebantu ngeriset gitu. Yang Sherly pikir proses selama 5-6 tahun ini tuh mengajarkan Sherly banyak hal. Itu satu. Yang kedua, yang Sherly belajar itu adalah kalau kita punya sebutlah goal, target, maka orang yang paling bertanggung jawab untuk mewujudkan itu ya adalah kita. Di awal. Jadi kalau kita punya goals, punya target, aim, tujuan, yang paling pertama bertanggung jawab untuk mengeksekusi first thing first, memperjuangkannya adalah kita. Mengenai sampainya nanti bukan kita yang bawa yang sampai akhir, ya nggak apa-apa karena kan orang berganti. Bisa jadi misalnya masa kita ya sampai di kilometer 70 terus dilanjutkan sama orang lain. Bagi Sherly nggak ada masalah. Tapi setidaknya kita berusaha semaksimal yang kita bisa, dan yang Sherly pelajari adalah kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang nilainya sama. Atau mungkin itu kayak mestakung aja, menurut Sherly mestakung. Jadi, dan mes kalau misalnya Sherly pribadi ngelihat bagaimana Tuhan lewat alam bekerja, itu menurut Sherly keren sih Pak. Jadi kalau kamu
kamu punya idealisme tertentu, tiba-tiba kamu ketemu dengan orang-orang yang punya idealisme yang sama atau mirip It gitu is. ya, dan bekerja sama akhirnya. Dan akhirnya bekerja sama. Oke. Itu menurut Sherly yang Sherly pelajari bahwa misalnya gini, kita memperjuangkan sesuatu, ruhnya apa, DNA-nya apa, Oke. kita akan ketemu dengan orang-orang yang punya DNA yang sama. Oke. Mau itu di offline maupun online. Karena kan kalau zaman sekarang anak muda banyak mainnya di online ya Pak. Iya. Jadi sama, jadi kita akan ketemu dengan content creator yang sebetulnya nilainya sama. Iya. Atau mungkin memperjuangkan hal-hal yang bisa jadi ada mirip-miripnya Iya, gitu. iya. Karena memang kan itu teori fisika juga ya, tentang resonansi ya, Resonansi, frekuensi kan. iya. Kalau kita belajar fisika itu kan frekuensi tertentu, ketika ada resonansi dia akan resonate dengan yang Yang dekat-dekat di sekitarnya. frekuensinya, lalu kemudian menggerakkan kan gitu Iya. ya. Itu bahkan yang membuat saya akhirnya ketika masuk ke sosial media, karena di 2019 mulainya di sosial media, ketemu sama senior-senior yang ternyata udah mulai lebih awal ngasih tahu ke Ngasih Sherly, masukan. ngasih masukan. Sher, hati-hati nanti rambunya sampai di sini, kamu stop Jangan misalnya offside gitu ya, jangan offside gitu ya. Karena kan namanya Sherly baru ya Pak di 2019. Karena waktu itu kamu pinggir jurang betul ya, masuk politik. Maksudnya gini, ngomentarin politik. Iya, Di era 2019. Pilpres waktu itu kan. Iya, Waktu makanya itu pinggir jurang pertarungan banget ya, Pak. antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kan. ya. Dan kamu lebih banyak berada di sisi Pak Prabowo. endorse Prabowo kan gitu Iya, ya waktu iya, itu ya. betul. Bukan Jadi, petahana lah gitu. Iya, bukan petahana Iya. gitu. Dan otomatis mengkritisi Jokowi kan gitu. Betul kala itu. Beda dengan saya guys, waktu saya di sisi Jokowi. Waktu Oh itu. gitu ya Pak. Oh enggak, 2019 saya udah tobat waktu itu. Sudah tobat. 2014. Iya, jadi banyak ketemu sama senior-senior dengan mentor-mentor Iya. yang ngasih tahu ada rambu-rambu tidak tertulis, yang kalau kamu berjuangnya pakai jalur ini berarti sampai di sini stop dulu atau pelan-pelan dulu misalnya gitu. Terus sama yang ternyata sesama gitu. Iya. Atau mungkin ketika berkesempatan untuk ketemu sama teman-teman yang kan online, yang offline-nya gitu kan, ada juga teman-teman Iya. yang berjuangnya secara langsung di lapangan. Dari situ akhirnya saya sadar ternyata kecil banget. Maksudnya kalau kita berpikir bahwa wah yang kita lakukan ini udah misalnya gitu udah besar, impact-nya udah luas. Ternyata semakin kita menyadari titik kita, misalnya Sherly ada di mana gitu. Yang resonansi tadi ketemu lagi akhirnya Sherly sadar gak ada apa-apanya sih lu Sher, masih banyak, masih di atas langit masih ada langit Dibanding universe yang besar wah itu. nggak ada apa-apanya. Bahkan sampai 5-6 tahun ini misalnya Sherly terus gitu ya di platform dan mencoba untuk belajar di platform lain ketika ada. Ketika kemarin misalnya Pak, contoh konkretnya Sherly berkesempatan ketemu sama teman-teman kreator se-Asia Tenggara. Wah, Sherly makin merasa ternyata nggak ada apa-apanya loh Sher. Terus belajar dan agile dengan segala perubahan itu ya udah yang ngebuat kita bisa relevan. Di tengah merasa, karena kemudian ketika kita berinteraksi dan ketemu dengan, kan begini, kita itu sebenarnya kan hidup seperti dalam sebuah universe kita sendiri, seperti bubble kita sendiri. Di dalam bubble gitu mungkin kita eksis banget, tapi ketika ketemu dengan bubble-bubble yang lain, maka tiba-tiba kita menjadi semacam ternyata kita yang selama kerasanya besar ternyata kecil juga gitu. Iya. Ketika merasa seperti itu, apa yang kamu lakukan? Pertama refleksi ke diri sendiri bahwa knowing bukan hanya posisi tapi value-nya di mana, itu akan membuat kita jadi tahu yang irisan yang sama yang mana. Kalaupun berbeda nggak ada masalah juga gitu. Jadi kalaupun tahu ada yang berbeda, ya semakin luas perspektifnya gitu. Helikopter view-nya makin kebentuk gitu. Dan Jadi, itu next-nya adalah respecting. Oke. Gitu. Jadi instead of thinking about the posisi, lebih baik fokus kepada value yang kita mau bawa. Value kita yang mau bawa, ya. Dan itu yang membuat Sherly sebetulnya belajar tentang ini tuh Pak. Kalau Sherly harus refleksi lagi ya Pak ya. Sherly bersyukur Tuhan itu memberi Sherly kesempatan untuk merasakan ini di setiap fase Sherly bertumbuh. Contoh dari Aceh, Sherly lahir besarnya di Aceh Pak sampai SMA. Nah itu Sherly harus bilang bahwa sampai SMA itu Sherly merasa udah cukup, ya namanya mungkin udah sama kita bareng-bareng, cara berpakaiannya, terus kebiasaannya pagi kalau udah sore kami ke surau gitulah, jadi kurang lebih. Jadi udah merasa ya udah begini-gini aja, udah begitu.
Kemudian Sherly dapat kesempatan untuk merantau. Oke. Memang awalnya di Jogja, kemudian Sherly pindah ke Jakarta menyelesaikan S1. Nah, di situ Sherly merasa kecil lagi Pak, yang kedua, karena saat itu Sherly di Universitas Paramadina, Paramadina. yang Sherly harus bilang itu berbeda sekali dengan apa yang terjadi di Aceh dengan kehidupan Sherly sampai SMA. Oke. Jadi butuh waktu sekitar 1,5 tahun bagi Sherly untuk Adjust ya, untuk Adjust. adaptasi ya. bukan hanya adjust di kampus Pak, tapi juga logat Sherly, terus mungkin cara Sherly bergaul gitu. Dan akhirnya Sherly baru sadar bahwa kamu hidup tuh sekarang, Ser. Yang sekarang terbentuk dari masa lalu, tapi enjoy the present. Ya. Yang sekarang adalah ya begini. Ya. Terus ya caranya supaya tetap bisa bertahan, ya udah ajal dengan apa yang terjadi. Kamunya yang adjust. Ada filosofi Sherly. Saya Gimana waktu tuh? itu filosofi ini waktu itu saya masih di Amerika dan ada tulisan di dinding itu begini tulisannya. We cannot direct the wind, but we can adjust the sail. Oh wow, Jadi kita tidak bisa ngatur arah angin. tapi kita bisa Tapi adjust. kita ngatur arah kapal kita untuk menyesuaikan angin itu. Iya. Gitu. Iya betul, layarnya yang kita adjust dengan arah angin. Artinya diri kita itu kita sesuaikan It gitu. is. Bukan memaksa yang besar ini menyesuaikan kita. Iya. Nggak mungkin. Gitu. Jadi saat itu Sherly adjust dengan itu, dengan kondisi dan keadaan. Setelah selesai, dalam prosesnya di tahun ketiga itu Sherly berkesempatan untuk berada di satu organisasi yang organisasi itu memperkenalkan Sherly dunia dalam tanda kutip internasional Pak, karena punya cabang di 3 negara. Itu adjust kedua Sherly bahwa oh ternyata begini ya cara kerja di tingkat internasional, karena mungkin sebelumnya Sherly bergeraknya di nasional, di Dewan Kerja Nasional Pak, di Pramuka. Pramuka. Gitu. Oh, jadi kamu ikut Pramuka. Masuk di dalam Dewan Kerja Nasional. Saat itu kurang lebih tanggung jawabnya adalah menghandle kegiatan-kegiatan di setiap daerah. Oke. Jadi setiap ada kegiatan di daerah pasti akan ada DKN yang dikirim ke daerah tersebut. Ini adalah pengalaman yang berarti dalam pengorganisasian kalau Sherly pribadi, bukan hanya pengorganisasian tapi memahami betapa budaya Indonesia itu beda-beda. Sherly saat ditugaskan ke Kalimantan, akan berbeda cara Sherly menghandle teman-teman di sana dengan ketika Sherly ditugaskan dari pusat ke Sumatera Barat misalnya, atau dari Sumatera Barat nanti 2 bulan ke depan Sherly ditempatkan di Papua, Papua Barat misalnya, tinggal 2 bulan di sana. Ya otomatis harus ikut dengan budaya mereka untuk bisa mengorganisir teman-teman di sana supaya misalnya proyek nasional kita berhasil. Itu yang ngebuat Sherly merasa bahwa ya semakin kuat lagi kita yang mengadjust. Itu sebelum berangkat ke Australia waktu itu ya? Sebelum berangkat. Awal kuliah ya? Masih awal kuliah. S1. Di tahun ketiga keempat Sherly bersyukur masuk ke organisasi yang memperkenalkan internasional level itu, dan membuat Sherly sadar bahwa apapun nilai kamu, apapun yang kamu gunakan, identitas apapun yang kamu tunjukkan, kalau kita berada pada circle di mana kita harus menyelesaikan ini secara profesional, show it, tunjukin, dan aku akan respect dengan semua nilai kamu. Itu awal mula Sherly mengenal cara berpikir kayak gitu Pak. Jadi kalau ini harus selesai di jam 10 misalnya, ya terserah. Kamu mau sholat dulu kek, kamu mau apa dulu kek, yang jelas jam 10 harus sudah ada. Dan itu membuat Sherly jadi berpikir betapa budaya ketimuran kita kadang-kadang harus bisa di-adjust dengan itu. Dan sesudah itu proseslah ke Australia, dan itu semakin Sherly rasakan karena ya Sherly bersyukur 2 tahun dapat beasiswa saat itu dari pemerintah Australia, tapi Sherly juga sambil bekerja Pak di sana. BTW saya tuh sering dengar Mas Anies itu selalu ngasih contoh itu Sherly. Waktu itu rektornya di Paramadina masih Pak Anies. Waktu S1. Iya betul. Dan ngasih contoh Sherly waktu ke Paramadina pokoknya contoh anak yang dapat beasiswa sampai ke Australia. Betul. Gimana ceritanya waktu itu? Pokoknya saya sering dengar kutipan-kutipan dia tentang Sherly lah sebagai yang S1 ya Pak ya? Iya, Yang S1 Sherly betul beasiswa Pak. Jadi nama beasiswa Paramadina Fellowship. Saat itu Pak Anies menjadi salah satu penggagasnya, sekaligus Sherly pikir mentor, karena beliau sangat terbuka juga untuk memberi masukan. Nah, Paramadina Fellowship ini diberikan ke anak-anak daerah yang mungkin dianggap potensial untuk
membawa perubahan mungkin ya Pak ya. Ya. Itu menjadi salah satu tagline-nya. Sehingga tanggung jawab kami selama 4 tahun itu kurang lebihnya adalah kalian adalah agent of change. Iya, iya. Gitu. Saya ingat waktu itu Mas Andi selalu ngasih sampel atau contoh itu, jadi Paramadina sebagai entitas universitas swasta dan tidak dapat budget biasa dari pemerintah, lalu approach pengusaha-pengusaha. Iya betul. Pengusaha lalu kemudian minta pengusaha itu dipanggil untuk lu kontribusi dong terhadap pendidikan. Iya. Caranya apa? Beli paket dalam tanda Paket beasiswa. Iya. Jadi jangan ngincrit-ngincrit, tapi langsung satu orang. Misalnya dalam 5 tahun pendaftar sampai lulus kuliah S1 akan Kamu habis yang tanggung. 150 juta. Udah kamu taruh di awal 150 juta misalnya nih ya. Ya. Untuk biayain proses pendidikan dia. Iya. Kalau nggak salah begitu konsepnya. Betul. Seingatku yang selalu dijadikan contoh itu Shirley. Oh iya Pak. Iya jadi project piloting kali ya. betul mungkin iya karena Ya, saya piloting juga ya. nggak tahu kan. Tapi kurang lebih yang Bapak sampaikan kayak gitu konsepnya. Oke. Jadi memang kami akhirnya, misalnya para penerima beasiswa ini mendapat kesempatan mentoring dengan si pemberi beasiswa. Oh. Misalnya pemberi beasiswanya adalah, saya sebut boleh nggak Pak? Ya. Misalnya Indica Foundation misalnya Indica gitu ya. Foundation misalnya. Maka kami punya kesempatan setiap 3 bulan sekali, atau bahkan ada yang magang di perusahaan tersebut gitu. Atau misalnya ada yang perorangan Pak. Ya. Saya mau sumbang 2 paket ya anak ini sampai lulus misalnya gitu. Ya. Tapi selama 2 tahun anak ini ikut jadi sekretaris pribadi saya atau tim saya di bidang A gitu. Oke. Jadi dalam proses 4 tahun ini kami, maksudnya teman-teman yang lain juga nih misalnya mendapat kesempatan untuk tahu siapa pemberi beasiswanya, bahkan masuk ke dunia profesional yang digeluti oleh si pemberi beasiswa itu. Nah, sorry aku interrupt dikit karena kebetulan kita juga lagi punya program juga di turun tangan itu kita punya program namanya beasiswa pejuang. Jadi sementara ini baru anak-anak yang levelnya SD, pinginnya niru konsep itu. Jadi tidak sekedar ngasih uang untuk bayar pendidikan, tapi juga ada mentoring atau perkaderan. Ya. Jadi si pemberi beasiswa misalnya personal, misalnya Kozin gitu, atau mungkin Shirley ngasih beasiswa, nanti ya udah berarti beasiswa Kozin untuk si pejuang yang sedang melakukan pendidikan itu begitu. Iya. Konsepnya akan meniru itulah Iya, ceritanya. dan akhirnya Sally sadar bahwa itu membuat kita bisa, sekalipun swasta kan Paramadina swasta ya Pak, Ya. itu bisa sustainable dalam memberikan dampak yang lebih besar. Oke. Gitu. Jadi ya udah kita buka aja gitu. Iya. Dan yang Sally lihat adalah itu selalu berawal dari masalah. Jadi ada dulu masalah, Oke. baru kemudian ada solusi yang disesuaikan dengan keadaan kita seperti apa yang bisa kita lakukan. Sally melihatnya sih filosofi konsepnya seperti itu. Ya. Dalam perjalanannya kemudian itu akhirnya cukup mewarnai Sally pribadi. Mungkin teman-teman yang lain juga. Tapi akhirnya itu membuat Sally berpikir bahwa ya terus kita bisa melakukan apa dengan kondisi ini. Oke. Termasuk ketika yang tadi di Australia kita bisa melakukan apa ya dengan kondisi kayak gini. Pulang ke Indonesia setelah itu kita bisa melakukan apa. Dan kayaknya filosofi kita mungkin nggak bisa menyelesaikan semua hal, Ya. tapi setidaknya dari banyak masalah ini kita bisa melakukan sesuatu. Nanti kita akan ketemu dengan orang-orang yang value-nya sama atau Ya. bahkan membantu kita dari sisi lain. Atau setidaknya memiliki masalah yang sama. Memiliki masalah yang sama. Kadang belum tentu value sama ya, tapi memiliki masalah yang sama. Maka Sama. kemudian Persamaan itu yang akan membuat kita bersatu. Persamaan masalah Ya. membuat kita jadi bersatu. Nah, dalam perjalanannya kan Sally, pasti kan kamu ada up and down, ada tadi karena kadang sesuatu yang pinggir jurang itu ada resiko kejeblos jurangnya juga gitu ya. Ya kan? Resikonya. Iya, pernah nggak kamu ngerasa misalnya kejeblos jurang ketika sedang melakukan proses tiba-tiba mungkin kalau sederhananya misalnya tadinya followersnya banyak nih kalau orang sosmed nih. Ketika bikin statement tertentu kontroversial lalu kemudian kehilangan berapa ribu followers gitu lah. Itu kan sesuatu yang losing something gitu ya. Atau ya tadi keprosok ke jurang sebentar lah gitu. Mungkin karena Shirley itu mungkin satu hal ya Pak. Jadi kalau misalnya sosmed tadi jumlah follower dan lain-lain, kalau konkretnya di Shirley adalah justru pertemanan nyata. Jadi kayak kehidupan sehari-hari yang sebelumnya di 2019 itu Shirley itu adalah di satu organisasi intinya. Oke. Itu menjadi BOD, Board of Director. Iya, Board gitu. of Director. Jadi Oke. kemudian ketika sudah
menyampaikan pendapat kan. Kalau sosial politik pro dan kontra itu wajar ya Pak. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Itu gitu. tahun berapa? 2019 ketika 2019 keluar. waktu itu berarti kamu karena tadi ya statement politik ya. Statement politik gitu. Oke. Itu ngebuat mungkin ya ada yang setuju, ada yang tidak setuju, termasuk dari organisasi. Akhirnya harus dicopot dulu. Jadi Kamu dikeluarkan. Ya. Di kick bahasanya mungkin ya, kick off gitu. Kick off. out gitu. Dan kalau misalnya Sally boleh kayak nanya kenapa, ya mungkin khawatirnya itu mewarnai organisasi gitu. Dan Sally pikir itu nggak ada masalah, toh namanya juga jabatan kan gitu ya, jabatan yang bisa kita lepas aja, itu kan cuma sesuatu yang mungkin menempel sekian tahun kan gitu. Tapi ketika perlakuan sehari-hari dari teman-teman itu berubah, nah itu bagi Sally agak mengganggu sih Pak. Iya, ada pressure pressure yang langsung kerasa gitu. Ibaratnya kalau di organisasi kita udah nggak di perahu yang sama ya nggak apa-apa. Tapi kalau dalam berinteraksi jadi berbeda, nah itu menurut saya bagi saya ada sesuatu yang harus kita clearkan. Nah itu cukup membuat jarak sekian tahun yang saya bersyukur sekarang udah baik-baik aja. Udah baik-baik aja. Jadi itu mungkin satu hal. Hal lain adalah kalau konteksnya sosial media ya. Saya dari dulu tuh mungkin nggak kebayang dan tidak menargetkan wah harus punya sekian juta atau puluh juta subscriber atau follower. Itu dulu belum jadi target atau nggak kebayang juga sih Pak. Jadi ya udah lakuin aja gitu. Ternyata amplifyingnya seperti ini itu ngebuat Sally belajar, oh ternyata tuh KPI-nya begini ya kalau di dunia sosmed. Ada ya. Jadi ya kuantitas termasuk jadi salah satu KPI alat ukur gitu. Sekalipun misalnya yang mau kita lihat adalah what's the impact of that quantity kan gitu. Poinnya adalah ketika di titik tertentu itu akhirnya harus terbatas dulu. Jumlah amplifying issues-nya gitu. Ya nggak apa-apa, itu jadi konsekuensi logis yang saya ambil karena niche yang dipakai adalah niche yang nggak umum di dunia sosial media. Gitu. Contohnya mungkin gini, karena kamu masuk di satu bubble tertentu yang barangkali memaksa harus lebih menyempit gitu. Iya, sebetulnya sosial politik gitu ya. Iya, misalnya kamu ketika tadi 2019 mendukung Prabowo. Salah satu Pak Prabowo. 2014 kamu mendukung Anies. 2024. 2024. Iya, 2024. Padahal Anies menjadi kompetitor dari Prabowo waktu itu. Iya, betul. Sehingga kamu dianggap pindah perahu gitu. Ya nggak sih? Iya, itu betul. Pasti losing something juga kan? Itu losing something, tapi kalau boleh konkretnya, kayaknya generasi sekarang tuh jauh lebih kritis. Sekalipun orang-orang jadi banyak salah paham, Sally setuju. Tapi poin contoh tadi adalah Sally 2019 betul memilih Pak Prabowo, itu jejak digital udah bisa dilihat gitu ya. Nggak bisa dibohongin. Nggak bisa dibohongin gitu. Di 2024 kemarin narasi-narasi, opini, pendapat, POV Sally lebih mengarahkan Sally untuk mendukung Pak Anies. Nah, mungkin bahasanya adalah resikologisnya adalah Sally kehilangan sesuatu yang kan kamu udah ngebangun itu 5 tahun. 5 tahun. Ya semua hal lah, platformmu, kepercayaan publik misalnya, atau teman-teman yang udah cukup dekat gitu. Kamu nggak khawatir disalahpahami atau mungkin resources yang lainnya gitu. Sally harus akui ya ada benarnya sih Pak. Cuma kalau Sally bertanya lagi ke diri, lo nggak ngerasa rugi untuk melakukan itu? Maka Sally ketemu satu DNA yang ini alasan kenapa Sally memulai di 2019, yaitu bukan di sosok, tapi nilai apa yang dibawa oleh sosok tersebut. Di 2019, nilai-nilai yang Sally pikir keluar, yang Sally pikir ini kalau pemimpin tuh harapan Sally adalah punya nilai-nilai ini gitu. Itu lebih besar, lebih banyak irisannya saat itu Sally merasa di Pak Prabowo. Sehingga narasi-narasi yang dibawa adalah narasi-narasi yang ketika terejawantah itu ke sosoknya adalah Pak Prabowo. Ya karena waktu itu memang comparison kandidatnya kan ada dua kan, Pak Prabowo sama Pak Jokowi. Nah karena Pak Jokowi ini kan udah 5 tahun, jadi akhirnya ngelihatnya berdasarkan 5 tahun itu gitu. Sedangkan di 2024
dengan kerangka berpikir yang sama, Iya. nilai-nilai yang diharapkan ada pada pemimpin yang sama, terus track record dan lain-lain dari kandidat yang ada tahun lalu kan 3. Sepertinya ini jauh lebih banyak irisannya nih di Pak Anies Baswedan Oke. gitu. Sehingga kamu lebih condong ke situ. Ke sana. Jadi bukan tentang sosoknya, karena kalau sosoknya lebih ke ya dirinya kan, Ya. gitu. Dan saya pikir itu yang membuat orang-orang jadi, lah kok nggak Pak Prabowo lagi sih, kan jejak Iya. digitalmu dari dulu Pak Prabowo. Iya. Sama yang kedua, akhirnya muncul narasi bahwa kan kamu karena rektornya dulu Pak Anies. Iya, orang sering mengaitkan itu. Makanya kamu jadi pilih Pak Anies gitu. Jadi mungkin bagian-bagian itu yang Sherly jarang untuk menyampaikan secara apa ya, konkret dan luas gitu. Ya siapa juga yang berpikir ini rektor Sherly dulu dan akan Iya, menjadi iya. calon presiden di tahun 2024, kan Sherly nggak tahu juga gitu. Tapi bahwa faktanya memang gagasan-gagasan itu kamu lihat bisa membandingkan dengan clear di antara dua orang ini, Betul. dua sosok ini kan. Iya 3, tapi pada akhirnya Oh ya kan 3 dengan ya kalau agak lupa. 2024 Iya, ya. ya. Kenapa nggak Ganjar gitu kan ya? Kan ada Iya, Ganjar ada juga. Pak Ganjar juga gitu. Jadi sosok itu menjadi ejawantah dari nilai-nilai yang Sherly sampaikan lewat narasi-narasi. Iya. Jadi pelajaran adalah kalau ketika menentukan pilihan, ya walaupun sekarang nggak lagi konteks politik, tapi once nanti Anda harus menentukan Sesuatu, yes. kita harus punya frame untuk melakukan pilihan ya. Setuju. Ya, yang berbasiskan pada nilai, ide, gagasan gitu kan ya. Setuju. Apalagi sekarang menurut Sherly ya Pak, di sosial media. Karena ada satu logical fallacy yang terjadi, Oke. yang 5-6 tahun ini Sherly harus akui, Sherly belajar lewat aktivitas sosial media ini Pak. Oke. Bahwa di sosial media itu benar salah itu ditentukan berdasarkan siapa yang mengatakan, bukan apa yang dia katakan. Contoh, kalau dia belum centang biru kita belum yakin deh Iya, kalau iya, itu iya. benar. Kalau Padahal centang biru followernya bisa dibeli bisa 150.000. dibeli. Iya benar Pak. Kayaknya kalau dia belum punya subscriber ratusan ribu atau jutaan, kita masih ragu deh yang dia Iya, bilang iya, itu iya, betul. benar apa enggak. Betul. Apapun, mau rasa kopi, Iya. rasa makanan, Kalau subscriber followersnya belum ini nggak dipercaya. emang dia siapa gitu. Iya. Jadi ada memang sekarang trennya begitu, Sali. Itu apa ya? Pepatah Arab atau apa sih? Apa hadis yang mengatakan bahwa lihatlah apa yang dikatakan, jangan Bukan lihat siapa yang mengatakan gitu nggak jangan sih? lihat siapa yang mengatakan, undur makola wala tandur mankola. Iya, Kan gitu. Itu betul. pepatah kalau nggak salah ya. Apa hadis saya lupa. Tapi sekarang yang terjadi yang kedua ya. Lihat siapa yang mengatakan. Bukan apa yang dia katakan. Nah, konteksnya bisa apa saja. Itu yang membuat benar salah itu jadi bias banget di sosial Bias media. banget. Dan sebutlah misalnya kita pengen ngelihat satu hal, sebetulnya itu nggak benar, tapi jadi benar. Ya udah, kita sewa aja influencer. Iya, Atau bayar. dia yang punya tadi itu ya, punya Iya. centang biru, follower banyak. Suruh dia ngomong bahwa yang terjadi itu begini loh. Secara Iya. berulang-ulang, otomatis publik atau mungkin orang-orang yang menontonnya akan benar juga ya gitu. Makanya akhirnya Sherly sadar bahwa logika, akal sehat, critical thinking itu menjadi basic atau minimum standar skill yang generasi Harus kita pegang. sekarang harus pegang. Karena kalau enggak, benar bisa jadi salah, salah bisa jadi Ya, benar. kembali soal itu, bahkan bukan hanya soal benar salah, soal status sosial aja ditentukan dengan followers ya. Ya nggak sih, Iya, sekarang ada benar-benar. status sosial. Ya kan, kalau Benar-benar. orang itu kan saling cek ya, Betul. saling cek. Kemudian ketika ketemu dengan yang followersnya lebih banyak, oh dia langsung respect. Iya, Begitu betul. yang ketemu dengan yang subscriber sedikit, dia Emang look dia down siapa ya. gitu, betul. Kan Dan gitu. Sherly pikir ya itu juga logika berpikir yang salah kan gitu ya. Kalau kita respect ya respect aja berdasarkan apa yang dia lakukan Iya. misalnya, atau perjuangannya terhadap sesuatu gitu. Itu yang menurut Sherly cukup melihat ada satu status quo yang berlaku antara kehidupan sosial orang yang ditentukan berdasarkan sosial media Iya, belakangan. jadi ini yang harus kita perjuangkan, bahwa ya basic, terutama anak muda Indonesia itu harus tadi ya punya standar Berpikir, berpikir, critical thinking, critical betul. thinking yang kalau ini terlewatkan maka kita akan menjadi generasi seperti generasi buih di lautan ya. Ya, Di ikut antara percaturan dunia ini akan Setuju. ikut ombak aja gitu ya. Betul. Kita nggak akan bisa menjadi punya karakter sebagai sebuah bangsa gitu ya. setuju. Oh, tadi soal switching itu berarti ketika kamu tadi dianggap membelot
kemudian 2024 itu sebenarnya ada sesuatu yang memang berbasis idealisme begitu. Betul. Ya kan, ya? Cuma sosoknya jadi berbeda, cuma kerangka berpikir atau nilainya, DNA-nya sebetulnya masih sama. Kalau Sally harus kembalikan ke situ. Karena kan Sally bertanya, tim juga sempat kemarin, misalnya teman-teman dekat Sally, kenapa sih saya harus ngambil pilihan ini? Mulai bukan pecah ya, tapi mulai ada devil advocate lah dari internal kawan-kawan Sally. Kenapa sih kita harus ngambil pilihan ini? Ini kan memberatkan tim kita misalnya gitu. Paling kalah. Kan ada konsekuensi. Kalah. Iya Pak. Jadi sebelum menyampaikan itu lewat video-video yang mungkin beredar, ngapain saya bikin kayak gini? Udah kita ikut aja yang aman-aman gitu. Probabilitas untuk menangnya juga kecil misalnya gitu. Tapi Sally berpikir gini, back to your purpose. Tujuanmu apa? Dan ketika bicara purpose itu bukan tentang posisi, karena posisi itu akan mengikuti menurut Sally ya. Dan ketika ditanya purpose DNA kita dari awal itu kemana, Sally firm untuk ya ini ada Sally menyebutnya ke kawan-kawan sih tanggung jawab. Sebetulnya bisa aja nggak kita pegang, nggak ya kenapa harus kita, kenapa nggak yang lain gitu. Artinya kamu nggak harus taking responsibility untuk inilah ya kan. Betul. Nah kemudian bertanya lagi ke situ, cek lagi DNA awal ini kita memulainya kenapa, terus nilainya di mana, ya udah akhirnya Sally ambil. Jadi mungkin sempat ditanya beberapa waktu yang lalu ketika hadir di sekolah gitu Pak, ketika dihadapkan pada situasi sulit atau mungkin bahkan kawan-kawan terdekat nggak setuju dengan pilihan-pilihan berat gitu, atau Katanya mungkin banyak kehilangan undangan juga. undangan banyak yang nggak jadi ngundang katanya gara-gara. ini salah satunya Pak. Iya. Salah satu konsekuensi logis dari pilihan 2024 itu adalah ya ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang tidak setuju otomatis ya nggak jadi mengundang kan gitu. Mungkin afiliasi tertentunya. Tapi bagi Sally itu menjadi konsekuensi yang harus Sally dan teman-teman terima, tim terima. Dan ketika 2024 ini berlalu, ya kembali 2025 ini tetap harus berjalan. Bahwa itu menjadi bagian dari perjalanan kita bertumbuh, iya. Tapi ayo kita beradaptasi dengan semua hal yang kita pelajari tadi. Dan ya kembali bahwa kita kembali pada nilai kita gitu. Betul. Dan saya percaya akhirnya waktu juga kok yang akan ada fase nanti akan rekonsiliasi lagi, ketemu lagi. Karena tadi sesuatu yang tidak pernah hilang itu adalah yang kamu bawa. Yes. Idealisme atau visi yang kamu bawa kan begitu. Jadi bisa jadi dalam satu persimpangan orang akan ada yang kontroversi, tidak ikut mungkin gerbongmu atau apa. Tapi nanti pada persimpangan berikutnya akan ketemu lagi. Karena ada visi yang Sally setuju. Dan maksud Sally juga menghormati teman-teman yang mungkin targetnya atau hal yang penting dalam hidupnya adalah posisi. Sally hormat gitu. Berarti memang dia butuh untuk mengambil jalan itu gitu. Nah, tapi kan setiap orang beda-beda apa yang menjadi penting dalam hidupnya. Ketika Sally bertanya lagi ke diri Sally, ya akhirnya itu membuat Sally jadi cukup firm dengan pilihan tahun lalu gitu. Konsekuensinya pasti ada, apapun pilihan hidup kita juga akan ada konsekuensi kan ya. Jadi saya pikir itu menjadi perjalanan yang ya namanya kehidupan ya Pak ya. Iya, namanya pejuang itu harus berani menghadapi. Jangan lari. Pejuang bukan hadapi. Habis ini jadi gitu. quote para pejuang gitu. Oh iya, nanti closing kita semboyannya anak-anak kita itu adalah pejuang bukan hadapi. Jangan lari, hadapi gitu. Itu filosofi yang menurut saya sekarang berkembang menjadi yel-yel. Termasuk juga closing dari setiap podcast nanti akan seperti itu saya. Pejuang bukan hadapi. Sambil kepalkan tangan baru tepuk tangan. Satu yang missing tadi adalah kenapa saya mau ngulik banyak kamu di Aceh. Banyak yang nuduh kamu itu anaknya Amin Rais. Iya. Sering nggak ketemu orang banyak gitu? Pak, banyak yang ngomen itu di sosial media. Bahkan ini mungkin saya juga baru cerita, ini tim juga nggak tahu. Karena saya jujur nih dari kacamataku ya. Secara appearance memang ada kemiripan ya. Iya. Jadi ya nggak salah juga kalau orang menduga-duga jangan-jangan yang anak biologisnya Pak Amin Rais. Iya.